Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Saya Naura wabarakatuh. Oktalia Saya dari Nora kelompok Oktalia 4. dari kelompok Kali 4. ini Kali kami ini akan kami mempresentasikan mengenai gerakan jilbabisasi di sekolah negeri sekolah Indonesia. negeri Indonesia. Seperti yang kita Seperti ketahui, yang kita Indonesia ketahui, merupakan negara yang merupakan memiliki negara berbagai yang macam memiliki suku, berbagai macam agama, suku, ras, dan agama, berbagai macam ras, dan keberagaman berbagai lain, macam seperti misalnya bahasa seperti daerah, misalnya adat bahasa daerah, istiadat, dan adat lain-lain. istiadat, dan lain-lain. Sebagai negara dengan Sebagai populasi negara ratusan dengan juta populasi jiwa, ratusan juta Indonesia jiwa, masih kerap kali Indonesia memiliki masih kerap problem kali pada hak memiliki asasi problem pada manusia hak asasi yang manusia berlaku di lingkungan yang berlaku di lingkungan bermasyarakat. masyarakat. Rasisme pada kaum Rasisme minoritas pada kaum juga masih sering minoritas juga sekali masih tidak sering bisa sekali tidak dihindarkan. bisa dihindarkan. Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menyatakan jumlah penduduk menyatakan jumlah Indonesia penduduk hingga Desember Indonesia hingga 2020 Desember itu 2020 mencapai itu mencapai 271.349.889 jiwa, dan dari jumlah tersebut sekitar 87,2% atau kurang lebih 229 juta penduduk merupakan penduduk yang memeluk agama Islam. Jadi bisa dikatakan agama Islam itu merupakan agama mayoritas di Indonesia. Nah, baru-baru ini ada yang mengejutkan datang dari dalam negeri, yakni jilbabisasi di sekolah atau mewajibkan atau kaum perempuan mewajibkan kaum mengenakan perempuan jilbab mengenakan untuk jilbab menutup aurat di untuk area menutup aurat sekolah. di area sekolah. Hal ini tentunya Hal sedikit ini menyimpang tentunya sedikit dari asas menyimpang dari kemanusiaan asas yang kemanusiaan menjadi yang substansi hak menjadi asasi substansi manusia. hak asasi Di manusia. kesempatan kali Di ini, kesempatan kami kali akan ini, mengusung kami sebuah akan problem, mengusung yaitu sebuah program, jilbabisasi, yaitu jilbabisasi, yang telah diberlakukan yang di telah beberapa diberlakukan di wilayah di beberapa Indonesia. wilayah di Indonesia. Sumber data diperoleh Sumber melalui data diperoleh jurnal-jurnal melalui serta jurnal-jurnal informasi serta publik informasi publik melalui internet. Tulisan internet. ini Tulisan ini memperlihatkan bahwa memperlihatkan implementasi bahwa syariat Islam implementasi syariat mendorong Islam kemunculan mendorong identitas kemunculan hibrida atau identitas hybrid hibrida identity. atau hybrid identity. Baik, yang selanjutnya Baik, yang selanjutnya pendahuluan dari pendahuluan artikel dari kami, artikel kami, yaitu yaitu meminjam definisi yang meminjam diutarakan definisi yang Lawrence diutarakan Bloom, Lawrence Bloom, Profesor Filsafat dari Profesor filsafat Universitas dari Universitas Massachusetts, Massachusetts, Boston, Amerika Boston, Serikat, Amerika dan Serikat, penulis buku dan penulis buku antar antar antirasisme, antirasisme, multikulturalisme, and multikulturalisme, and interracial community, interracial three community, educational three educational value for a value for a multicultural society, multicultural society. menyatakan bahwa Menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan multikulturalisme suatu merupakan pemahaman, suatu pemahaman, penghargaan, dan penghargaan, penilaian dan atas budaya penilaian atas seseorang, budaya dan seseorang, penghormatan dan penghormatan keingintahuan tentang budaya keingintahuan etnis tentang orang budaya lain. etnis orang lain. Multikultural sangat penting Multikultural sangat penting diterapkan bagi seluruh diterapkan bagi negara, seluruh mengingat negara, keberagaman mengingat dimungkinkan keberagaman terjadi di mana dimungkinkan saja, terjadi di mana termasuk saja, termasuk Indonesia. Indonesia. Negara Indonesia Negara memiliki Indonesia semboyan Bhinneka memiliki Tunggal semboyan Ika. Bhinneka Tunggal Semboyan Ika. tersebut Semboyan memiliki arti tersebut memiliki berbeda-beda arti tetapi tetap berbeda-beda satu. tetapi tetap satu. Arti semboyan Arti tersebut guna semboyan tersebut memaknai guna keragaman memaknai suku, keragaman agama, ras, suku, dan agama, golongan ras, yang dan ada di golongan yang Indonesia. ada di Indonesia. Keberagaman yang dimiliki Keberagaman yang Indonesia dimiliki kerap kali Indonesia kerap menyeret kali konflik. menyeret konflik. Pelanggaran HAM dan Pelanggaran rasisme HAM pada dan rasisme masyarakat pada minoritas masyarakat masih sering minoritas terjadi. masih sering terjadi. Indonesia merupakan negara Indonesia yang merupakan negara yang mayoritasnya mayoritasnya memeluk agama Islam. memeluk agama Islam. Hal ini menyeret konflik baru, Menyeret yaitu konflik baru, gerakan yaitu jilbabisasi gerakan di sekolah jilbabisasi negeri. di sekolah negeri. Gerakan jilbabisasi digencarkan pada sekolah negeri dalih menjunjung multikulturalisme, menekan kaum minoritas untuk menjaga kaum mayoritas. Gerakan ini beranggapan bahwa agama Islam memiliki kebudayaan yang menekankan kesetaraan, contohnya dalam hal berbusana. Oleh karena itu, gerakan jilbabisasi dianggap benar untuk diterapkan bagi seluruh warga sekolah negeri di Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini telah melanggar HAM bagi pemeluk agama non-Muslim. Sikap fanatisme terhadap suatu kepercayaan kerap secara tidak sadar menyakiti sesama umat beragama. Indonesia merupakan negara multikultur di mana penerapannya yang masih belum maksimal. Adapun tujuan pembelajaran multikultural yaitu menanamkan sifat simpatik, saling menghargai adanya perbedaan etnis. Menindaklanjuti konflik gerakan jilbabisasi di sekolah negeri, Indonesia perlu menegaskan kembali mengenai arti dari negara Pancasila. Sebagai masyarakat yang berperadaban terbaik, nilai-nilai keadilan harus diberlakukan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan atau pluralisme, bahkan perlindungan terhadap kaum minoritas perlu diperhatikan.
Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah tinjauan literatur sistematis dari artikel yang telah dipublikasikan. Dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemilihan bidang, analisis, dan kategorisasi 11 artikel yang relevan telah dipilih dalam penelitian ini dan difokuskan pada tema masalah adanya gerakan jilbabisasi di sekolah negeri. Untuk pemilihan artikel, dimulai dari jurnal penelitian di situs database Google Scholar dan Springer. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel adalah hijabization of public school, dan artikel lain dengan kata kunci wajib memakai jilbab di sekolah negeri. Dalam pencarian tersebut ditemukan beberapa artikel. Selanjutnya, melakukan skimming dan memilih artikel yang cocok dengan tema, dan berhasil menemukan 11 artikel yang sesuai untuk dianalisis secara menyeluruh sesuai pernyataan penelitian. Untuk analisis studi dilakukan dengan pendekatan bukti terbaik berdasarkan analisis terhadap 11 artikel jurnal yang dipilih sesuai dengan pertanyaan penelitian. 5 orang dan satu verifikasi menganalisis setiap artikel. Dalam proses ini, peneliti menggunakan kriteria yang sama, yaitu sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dan untuk kategorisasi artikel, setiap artikel ditinjau sesuai kumpulan pertanyaan penelitian dan terus berlanjut hingga seluruh artikel tertangani. Para peneliti juga memastikan bahwa setiap artikel memiliki potensi untuk dimasukkan ke dalam lebih dari satu tabungan. Oleh karena itu, hasil studi tersebut didasarkan pada tema penelitian, yaitu gerakan jilbabisasi di sekolah negeri Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Ya, kemudian di penemuan kita menemukan beberapa sumber yang mengatakan jilbab adalah kata yang berasal dari Arab. Jilbab merupakan bentuk jamak dari jalabib yang artinya pakaian yang luas. Artinya adalah pakaian yang lebar dan dapat menutup aurat wanita kecuali muka dan telapak tangan hingga pergelangan tangan saja yang ditampakkan. Sedangkan menurut KBBI, jilbab adalah busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki, dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim. Nah, kontroversi seputar aturan pemakaian jilbab itu kembali mencuat pada awal tahun 2021. Peristiwa ini terjadi di SMKN Padang. Sumber permasalahan ini berasal dari sebuah instruksi wali kota dengan nomor 451.442 strip III garing 2005 tentang pelaksanaan wirid remaja didikan subuh anti togel atau narkoba serta berpakaian muslim atau muslimah bagi murid atau siswa STMI, SLTP MTS, SLTA SMK atau SMA di Kota Padang. Di Bali, terdapat 25 sekolah melarang siswinya yang beragama Islam menggunakan jilbab. Larangan ini bersifat tidak tertulis yang kemudian diadvokasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan dan anggota DPRD Kabupaten, Kota, serta Provinsi Bali. Nah, dilihat dari fenomena tersebut, dapat dilihat dari kerangka kebinekaan. Indonesia merupakan negara Pancasila. Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara sekuler. Negara Pancasila Indonesia merupakan negara kebangsaan yang berketuhanan atau religious nation state. Kemudian, mengenakan atau tidak mengenakan jilbab adalah satu contoh ragam ekspresi beragama yang secara konstitusional telah dijamin negara. Hak kebebasan ekspresi beragama, freedom of religious expression, merupakan bagian penting dari kebebasan beragama atau freedom of religion. Di antara aspek fundamental dalam beragama adalah mengimani, mempraktekkan, dan menyiarkan ajaran agama. Dengan demikian, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan baik untuk individu maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Nah, pada kasus Maret tahun 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Departemen P dan K Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan SK 052-C-Kep-D-82 yang mengatur bentuk dan penggunaan seragam sekolah di sekolah-sekolah negeri. Hal ini mengakibatkan semakin banyak siswi berjilbab mendapat teguran dan ancaman dari pihak sekolah.
bagi siswa yang tetap teguh menggunakan jilbab, mereka terpaksa harus keluar dari sekolah dan pindah ke sekolah swasta yang bisa mengizinkan mereka menggunakan jilbab tersebut. Pelanggaran tersebut akhirnya menimbulkan berbagai kontra. Akhirnya, pada tahun 1991 keluar surat keputusan baru yang memperbolehkan siswa mengenakan jilbab di lingkungan. Nah, pada tabel 1.1 ini, tabel 1 berupa kutipan yang mengenai gerakan jilbabisasi di sekolah negeri di Indonesia. Untuk temuan pertama berada di jurnal yang ditulis oleh Luciana Dewi Lestari dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian pendekatan kualitatif. Nah, kutipan yang ditemukan yaitu kontroversi seputar aturan pemakaian jilbab kembali menjadi perbincangan pada awal tahun 2021. Peristiwa ini terjadi di SMKN Padang. Sumber permasalahan ini berasal dari sebuah instruksi wali kota dengan nomor 451.442/Binsos/III/2005 tentang pelaksanaan wirid remaja didikan subuh anti togel, narkoba, dan seterusnya yang ada di kutipan tersebut. Kemudian pada artikel yang kedua yang ditulis oleh Andri Ashe di tahun 2007 yang menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, terdapat sebuah kutipan yaitu kondisi salah satu siswa minoritas yang mewajibkannya untuk menggunakan jilbab karena adanya peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Kemudian di jurnal berikutnya yang ditulis oleh Syaikh Rozi tahun 2019 dengan metode penelitian kualitatif studi kasus, yaitu terdapat kutipan pengertian dari sikap radikal yang merupakan sikap yang menginginkan seseorang untuk mengubah secara total dan memiliki sifat revolusioner. Orang yang bersikap radikal cenderung tidak pernah menghargai pendapat orang lain dan bersifat intoleran. Kemudian di artikel berikutnya yang ditulis oleh Mang Ngihut Siregar tahun 2016 dengan metode penelitian tinjauan pustaka atau library research, yaitu terdapat kutipan multikultural merupakan sebuah pemahaman dan penghargaan atas suatu budaya etnis orang lain. Multikultural sangat penting diterapkan bagi seluruh negara, mengingat keberagaman kemungkinan terjadi di mana saja, termasuk di Indonesia. Kemudian untuk artikel berikutnya yang ditulis oleh Habib Lukman Hakim tahun 2021 dengan metode penelitian deskriptif, terdapat sebuah kutipan, hak kebebasan ekspresi beragama atau freedom of religious expression merupakan bagian penting dari kebebasan beragama, freedom of religion. Di antara aspek fundamental dalam beragama adalah mengimani, mempraktekkan, dan menyiarkan ajaran agama. Kemudian artikel berikutnya yang ditulis oleh Muhammad Ansor dan Cut Intan Meutia tahun 2016 dengan metode penelitian deskripsi analitis dengan kutipan problematika yang sering muncul di sekolah akibat gerakan jilbabisasi antara lain radikalisme serta perbedaan kelompok dan latar belakang siswa. Kemudian untuk artikel berikutnya ada Muhammad Ansor tahun 2016 dengan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan sebuah kutipan pengalaman seorang perempuan yang menjadi minoritas di sebuah daerah yang mewajibkannya untuk beradaptasi dengan nilai-nilai dan peraturan yang telah dibuat di daerah tersebut. Dan temuan dari selanjutnya dari Muhammad Ihsanul Arif tahun 2019 dengan metode deskripsi analitis. Yang ditemukan adalah pada kejadian Maret 1982 terdapat Departemen Pendidikan dan K yang telah mengeluarkan SK dengan SK nomor tersebut yang mengatur bentuk dan penggunaan seragam sekolah-sekolah di negeri. Hal ini mengakibatkan banyak siswi berjilbab mendapat teguran dan ancaman sehingga jika kekeh menggunakan jilbab maka anak tersebut terpaksa untuk pindah di sekolah swasta. Kemudian di Jurnal Agus Jatmiko tahun 2017 dengan metode penelitian kualitatif, jilbab merupakan identitas seorang muslim karena Islam mengajarkan para perempuan untuk menutup auratnya termasuk bagian kepala. Di artikel berikutnya yang ditulis oleh Yeni Agustin Musri tahun 98 dengan metode penelitian melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Salah satu identitas seorang muslimah yaitu menggunakan jilbab, busana kerudung yang digunakan untuk menutupi sebagian kepala seorang muslim yaitu jilbab. Dan untuk artikel terakhir oleh Gufron Hirallah
Dengan metode penelitian kualitatif, negara Indonesia seharusnya bercermin pada negara-negara maju yang memiliki multikulturalisme sangat kuat. Contohnya di negara Inggris. Inggris termasuk negara dalam tingkat Eropa yang memiliki tingkat toleransi dan pluralisme cukup tinggi. Dan kemudian di hasil diskusi akan disampaikan oleh saudari Umi Khairotin. Iya, saya Umi Khairotin akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Jilbab merupakan identitas orang Muslim karena Islam mengajarkan para perempuan untuk menutup auratnya termasuk bagian kepala. Selain faktor agama yang mewajibkan untuk berjilbab, lingkungan juga berpengaruh untuk seseorang memakai jilbab, seperti di lingkungan pesantren atau di lingkungan madrasah. Banyak sekali permasalahan jilbab yang sering dijumpai di sekolah. Salah satunya adalah mewajibkan siswa berjilbab di sekolah yang berada pada naungan atau bisa disebut sekolah umum. Sekolah umum ini merupakan sekolah yang tidak hanya Islam saja siswanya, namun berbagai agama yang bersekolah di sekolah tersebut. Contoh kasusnya adalah di SMA Negeri 6 Padang. Sekolah tersebut mewajibkan siswanya tanpa terkecuali untuk mengenakan busana muslim serta mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena apabila mereka tidak melakukan kegiatan tersebut, maka akan terjadi diskriminasi. Hal ini yang akan menjerumuskan seorang guru untuk masuk ke dalam jurang radikalisme. Sikap radikalisme adalah sikap yang berlebihan dalam rangka berubah secara total dan bersifat revolusioner dengan mengabaikan nilai-nilai yang ada melalui cara-cara kekerasan atau aksi yang ekstrem. Muhammad Syarif. Sikap radikalisme ini cenderung intoleran terhadap sesama, sehingga mereka tidak menghargai keyakinan orang lain karena mereka menganggap bahwa dirinya adalah orang yang benar. Memakai jilbab memang menjadi salah satu kewajiban bagi seorang muslim, sehingga jilbab merupakan suatu identitas bagi perempuan yang beragama Islam. Namun, beberapa sekolah negeri jilbab merupakan suatu kewajiban juga bagi seorang muslim. Mereka juga diwajibkan untuk memakai karena harus mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Akibatnya, dari adanya gerakan hijabinasi ini, pada pelajar minoritas non-muslim yang merasa tertekan dan diskriminasi akibat implementasi dari wajib jilbab yang dilakukan secara hegemonik mengakibatkan kekacauan identitas. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan membina guru agar dalam proses belajar mengajar, guru menerapkan sikap toleran terhadap suatu perbedaan. Selain itu, kepala sekolah harus bertindak tegas dalam pembuatan peraturan sekolah yang juga berkiblat pada peraturan pendidikan dan asas Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia. Kesimpulan dari materi di atas, gerakan jilbab berdasarkan kesimpulan di atas, gerakan jilbalisasi di sekolah-sekolah umum negeri maupun peraturan syariah daerah merupakan salah satu wujud dari konsep masyarakat madani yang disalahartikan secara ugal-ugalan. Hal tersebut menjadi sorotan publik karena sekolah tersebut bukan sekolah madrasah. Warga sekolah yang beragama non-muslim otomatis merasa tertekan dan terdiskriminasi. Selanjutnya, di sekolah yang berbasis Islam atau yang disebut dengan madrasah mewajibkan para siswanya untuk menggunakan jilbab. Karena salah satu visi dari madrasah adalah mencetak generasi akhlakul karimah. Dengan mengedepankan pendidikan agama, madrasah berhak membuat peraturan-peraturan pendidikan yang sesuai dengan agama dan tatanan negara. Namun banyak sekali permasalahan jilbab yang sering dijumpai di sekolah. Salah satunya adalah mewajibkan siswa di sekolah yang berada di naungan negara atau bisa disebut dengan sekolah umum. Sekolah umum merupakan sekolah yang tidak hanya Islam saja siswanya, namun berbagai agama yang bersekolah di sana.
Contoh kasusnya ada di SMK negeri atau SMA negeri yang ada di Padang, yang siswa-siswi non-muslim di sekolah tersebut mengikuti kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran, sholat zuhur berjamaah, dan lain sebagainya. Apabila siswa non-muslim tidak menyesuaikan, maka akan terjadi diskriminasi. Baiklah, itu dari kelompok 4 yang kita sampaikan. Benar nggak sih? Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.